صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baiti thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membuktikan bahwa pencipta alam semesta hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pencipta seluruh alam semesta, seluruh wujud yang ada di alam semesta adalah Allah, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa kita memiliki kekuatan secara independen tanpa pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini tauhid dalam penciptaan, maka akan muncul pertanyaan dalam benak kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan semua wujud yang ada di alam semesta, apakah keyakinan ini tidak memiliki konsekuensi bahwa wujud-wujud yang ada itu tidak memiliki andil, tidak memiliki pengaruh? Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa dalam menciptakan sesuatu, apakah hal ini tidak melazimkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan andil dan peran kepada selainnya untuk memberikan pengaruh di alam semesta? Atau dengan kata lain, apakah keyakinan terhadap tauhid dalam penciptaan itu sesuai dengan hukum kausalitas yang selama ini kita yakini? Jadi dalam alam semesta yang kita lihat atau bumi yang kita huni, kita meyakini bahwa di dalamnya ada hukum kausalitas. Makanya kalau kita melihat api, pasti kita akan memahami bahwa di situ ada sumber api. Kalau ada asap, maka pasti di situ ada api. Kenapa? Karena ada sebab akibat. Jawabannya adalah keyakinan terhadap tauhid dalam penciptaan tidak bertentangan dengan hukum kausalitas. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan landasan hukum kausalitas. Jadi setiap bagian memiliki pengaruh ke bagian yang lain. Tapi ingat, pengaruhnya ini bukan pengaruh secara independen. Artinya setiap pengaruh yang ada di bagian-bagian wujud yang ada di alam semesta ini itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita memperhatikan konsep tauhid dalam penciptaan, maka akan muncul 3 pertanyaan yang sangat mendasar, di mana 3 pertanyaan ini bertentangan dengan konsep tauhid dalam penciptaan. Pertanyaan pertama, ada segelintir orang yang mereka mengatakan kalau seandainya pencipta alam semesta ini adalah satu, maka hal ini tidak sesuai dengan realitas yang kita dapatkan di kehidupan kita. Mereka mengatakan bahwa di kehidupan kita ada baik dan ada buruk. Baik dan buruk merupakan 2 hal yang berbeda.
dua hal yang memberikan efek yang berbeda. Baik itu berikan efek kesempurnaan, buruk itu memberikan efek negatif. Ketika efeknya itu bertentangan, apakah mungkin dua sesuatu ini bersumber daripada satu zat? Mustahil dong. Karena konsekuensinya zat Allah Subhanahu wa taala akan memiliki dua sifat yang saling bertentangan, baik dan buruk, di mana dua sifat ini mustahil akan bertemu di zat yang maha sempurna. Ketika kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, maka mustahil akan muncul dari dirinya perbuatan yang buruk. Lah kemudian perbuatan yang buruk yang kita lihat itu bersumber dari mana kalau bukan dari pencipta lain? Artinya penanya ini ingin membenturkan kita kepada realitas yang kita dapati sehari-hari. Kita mendapatkan ada kebaikan dan keburukan. Kita meyakini Tuhan itu maha sempurna, maka Tuhan ini hanya berhubungan dengan kebaikan. Kemudian keburukan. Keburukan itu ada. Apakah mungkin sesuatu yang ada itu tidak ada penciptanya? Kan pasti ada penciptanya. Makanya kelompok ini mengatakan bahwa dalam alam semesta itu tidak hanya satu pencipta. Jadi alam semesta ini memiliki dua pencipta. Ada pencipta kebaikan dan ada pencipta keburukan. Baiklah, bisa kita bersama-sama menjawab dan menganalisis pertanyaan yang pertama. Kalau kita amati dalam kehidupan kita, yang namanya keburukan itu relatif. Artinya keburukan bukanlah satu wujud yang kita dapatkan. Contoh, wujud ini adalah keburukan. Wujud ini adalah kebaikan, bukan. Tapi keburukan itu muncul karena kita membandingkan. Contoh, pisau itu akan menjadi buruk ketika melukai badan kita. Tapi pisau yang melukai badan kita, yang kita anggap sebagai buruk, akan menjadi baik ketika dipegang oleh orang yang sedang memotong-motong ayam, memotong-motong ikan. Para pemirsa bisa melihat keburukan itu akan terwujud ketika ada perbandingan, sehingga tidak ada wujud yang namanya buruk itu tidak ada. Nah, kalau seandainya tidak ada wujud yang namanya buruk, maka keburukan itu tidak perlu pencipta. Karena ada dengan perbandingan. Ini adalah jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, yang namanya keburukan itu adalah ketiadaan. Contoh, kalau orang sakit itu buruk. Kenapa? Karena energi dan kesehatan yang ada dalam dirinya hilang. Jadi ketiadaan. Jadi buruk itu ketiadaan. Yang namanya ketiadaan itu tidak perlu ada pencipta. Orang mati. Orang mati itu karena terpisahnya ruh dari jasad. Ketiadaan. Tidak adanya hubungan antara jasad dan ruh, sehingga jasad ini tidak bisa bergerak. Artinya ketiadaan. Jadi keburukan itu adalah ketiadaan. Nah, kalau keburukan adalah ketiadaan, maka keburukan tidak perlu pencipta. Yang memerlukan pencipta itu adalah sesuatu yang ada. Seperti kita manusia nih. Karena kita adalah manusia wujud dan kita membutuhkan kepada yang lainnya, maka kita bisa memahami bahwa kita itu diciptakan. Nah, kalau seandainya sesuatu yang tidak ada,
tidak perlu diciptakan, tidak memerlukan pencipta, karena dirinya adalah ketiadaan. Ini adalah penjelasan tentang pertanyaan yang pertama yang membenturkan antara tauhid dalam penciptaan dengan kebaikan dan keburukan yang ada di kehidupan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau seandainya semua yang ada adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun bisa mengatakan bahwa keburukan yang kita lakukan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah membuktikan bahwa Allah itu Maha Adil. Allah itu Hakim. Jadi antara konsep tauhid dalam penciptaan dengan konsep keadilan Allah dan hikmah Allah itu berbenturan, berseberangan. Bukankah dua konsep ini adalah dua konsep ketuhanan? Dan bagaimana mungkin dua konsep ini berbenturan? Ini adalah pertanyaan yang muncul ketika kita membahas tentang tauhid dalam penciptaan. Baiklah, kita ingin menjawab pertanyaan ini. Yang namanya perbuatan yang buruk itu ketika dinisbahkan kepada kita, karena keburukan dan kebaikan itu memiliki tolak ukur. Taruhlah kita memukul orang, perbuatan ini akan disebut buruk kalau seandainya kita memukul orang tersebut tanpa landasan yang benar. Itu buruk. Tapi kalau seandainya kita memiliki landasan yang benar, maka tidak buruk. Artinya kalau kita melihat perbuatan itu sendiri, maka perbuatan tersebut adalah sesuatu yang baik. Karena perbuatan itu dikaitkan dengan kita sebagai hamba yang memiliki taklif, memiliki aturan, kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang lain. Makanya perbuatan itu memiliki status buruk. Tapi kalau seandainya kita melepas hubungan antara perbuatan tersebut dengan diri kita sebagai hamba, maka perbuatan tersebut tidak memiliki status yang buruk. Karena yang namanya wujud itu baik. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, maka setiap sesuatu yang diciptakan Allah adalah baik. Adapun kalau seandainya ada sesuatu yang memiliki sifat buruk, hal tersebut berkaitan dengan kita sebagai hamba yang harus menjalankan aturan. Ini adalah jawaban daripada pertanyaan yang kedua, dan insyaallah kita akan meneruskan bahasan tentang ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.